Memotivasi diri adalah proses internal di mana seseorang menggerakkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan dan meraih prestasi di bidang apapun, termasuk dalam bidang olahraga. Motivasi diri merupakan dorongan intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari faktor eksternal seperti pujian atau hadiah berupa bonus uang. Pentingnya motivasi dari diri sendiri bagi seorang atlet dalam mencapai prestasi olahraga dapat dilihat dalam beberapa alasan berikut. 1. Konsistensi. Motivasi dari diri sendiri mendorong konsistensi dalam berlatih dan berkompetisi. Ketika motivasi datang dari dalam seorang atlet, cenderung atlet lebih berkomitmen dan gigih dalam mencapai tujuan prestasi. 2. Daya tahan. Motivasi yang berasal dari diri sendiri membantu atlet mengatasi rintangan dan tantangan yang mungkin terjadi dalam perjalanan mencapai prestasi olahraganya. Seorang atlet akan memiliki dorongan yang kuat untuk terus maju meskipun menghadapi hambatan. 3. Fokus dan ketekunan. Motivasi diri memungkinkan atlet tetap fokus pada tujuan dan menjaga ketekunan dalam menghadapi tantangan. Atlet akan memiliki dorongan intrinsik dalam mempertahankan komitmen meskipun bila terjadi distraksi atau kemunduran. Berikut adalah beberapa cara untuk memotivasi diri dalam mencapai prestasi olahraga. 1. Tentukan tujuan yang tepat. Tentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan yang jelas memberikan arah yang jelas dan dapat menjadi sumber motivasi dalam diri atlet. 2. Ciptakan motivasi internal. Cari tahu apa yang mendorong muncul motivasi secara pribadi. Temukan alasan kuat mengapa atlet ingin mencapai prestasi olahraga tertentu. Identifikasi nilai-nilai pribadi yang terkait dengan olahraga dan gunakan nilai-nilai tersebut sebagai sumber motivasi. 3. Gunakan visualisasi. Gunakan teknik visualisasi untuk membayangkan diri Anda sebagai atlet dalam mencapai tujuan dan meraih prestasi olahraga. Imajinasikan kesuksesan dan rasakan emosi positif yang terkait dengan pencapaian tersebut. 4. Menjaga semangat. Ciptakan lingkungan yang mendukung, baik dari teman, keluarga, atau komunitas olahraga, dan bergabung dengan kelompok atau tim yang memiliki motivasi serupa dapat memperkuat semangat dan motivasi dalam diri atlet. 5. Uraikan tujuan menjadi tugas yang lebih kecil-kecil. Urai tujuan besar menjadi tugas yang lebih kecil dan terukur. Setiap kali atlet mencapai tugas kecil, berikan penghargaan kepada diri sendiri dan rasakan kepuasan atas pencapaian tersebut. Hal ini dapat meningkatkan motivasi Anda sebagai atlet untuk melanjutkan ke tugas yang lebih besar lagi. 6. Latih disiplin dan ketekunan. Kembangkan pola pikir yang kuat, berlatih secara teratur, dan berkomitmen untuk mencapai prestasi olahraga. Seringkali motivasi datang setelah tindakan, maka melakukan latihan dan bekerja keras secara konsisten dapat membangun motivasi dalam diri atlet. 7. Mengelola ketakutan dan keraguan. Identifikasi ketakutan atau keraguan apa yang menghalangi motivasi atlet. Lakukan langkah-langkah untuk mengatasi ketakutan tersebut. Misalnya dengan mencari informasi lebih lanjut, mencari bimbingan dari pelatih, atau mencari inspirasi dari atlet yang sukses. Motivasi dalam diri dapat terus memperkuat tekad mencapai prestasi melalui siklus yang saling mempengaruhi. Ketika atlet meraih prestasi dan mencapai tujuan, atlet akan merasa semakin termotivasi dan lebih percaya diri. Keberhasilan tersebut akan memperkuat motivasi intrinsik untuk melanjutkan perjalanan menuju prestasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika Anda menghadapi hambatan atau kegagalan, motivasi dari diri sendiri akan membantu Anda bangkit kembali, mengevaluasi dan memperbaiki diri untuk mencapai prestasi yang diinginkan di masa datang. Kemudian,
Lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan lebih mendalam mengenai motivasi lainnya. Dijelaskan sebelumnya, motivasi diri merupakan dorongan intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi ada juga yang datang dari luar diri sendiri atau faktor eksternal, yaitu yang dikenal dengan motivasi ekstrinsik. Cara motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah dua pendekatan yang berbeda untuk memotivasi diri atlet. Berikut adalah perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing cara, serta contoh bagaimana cara intrinsik dan ekstrinsik dapat digabungkan. Pertama, motivasi intrinsik. Maksudnya, sudah dijelaskan sebelumnya, motivasi intrinsik muncul dari dalam diri sendiri, didorong oleh kepuasan pribadi, minat atau keinginan dalam melakukan aktivitas olahraga. Kelebihan motivasi intrinsik lebih tahan lama karena terkait dengan kepuasan internal. Hal ini mendorong pencapaian pribadi yang berarti dan kesenangan batin dalam berolahraga. Kekurangannya, tantangannya adalah ketika menghadapi kesulitan atau ketidaknyamanan karena dorongan berasal dari dalam diri sendiri, sering terjadi fluktuasi kondisi mental. Maka untuk mengatasinya, seorang atlet perlu pendampingan dari seorang mental coach. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik datang dari faktor-faktor eksternal seperti pujian, hadiah atau bonus, dan pengakuan dari orang lain. Kelebihan motivasi ekstrinsik dapat memberikan dorongan tambahan dan pengakuan dari lingkungan sekitar yang dapat meningkatkan motivasi bagi seorang atlet. Kekurangan motivasi ekstrinsik cenderung kurang tahan lama karena tergantung pada faktor eksternal yang dapat berubah atau hilang. Jika hadiah atau pengakuan tidak ada, maka motivasi dapat menurun. Gabungan cara intrinsik dan ekstrinsik akan membentuk motivasi yang tinggi dan powerful bagi atlet dalam mencapai prestasi. Sebelumnya sudah dibahas cara terbaik memberikan motivasi intrinsik. Dan berikut bagaimana cara terbaik memberikan motivasi ekstrinsik pada atlet. 1. Memberikan apresiasi yang tulus dan spesifik terhadap hasil prestasi atlet. 2. Secara konsisten memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atlet. 3. Mengakui dan menghargai setiap usaha dan kemajuan yang dilakukan oleh atlet. 4. Mengatur sistem insentif seperti hadiah, sertifikat, atau penghargaan bagi atlet yang mencapai prestasi tertentu. Penting untuk dipahami bagi pelatih bahwa kombinasi cara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dapat berbeda untuk setiap individu atlet. Beberapa atlet mungkin lebih responsif terhadap motivasi intrinsik, sementara atlet yang lain dapat terstimulasi lebih oleh motivasi ekstrinsik. Penting untuk memahami preferensi dan kebutuhan masing-masing atlet dalam memotivasi mereka untuk memfasilitasi mencapai prestasinya. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan mengenai sport science praktis bagi atlet dan pelatih yang ingin meningkatkan prestasinya. Perlu Anda pahami juga bahwa memberi motivasi tentu ada alatnya dan ada metodenya. Simak video-video saya selanjutnya mengenai belajar sport science praktis. Salam NLP Sport.